Oke, sambil menunggu yang lain absen ya, dimulai saja untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi, Bu. Yeah. Kita melanjutkan ya untuk membahas materi pada hari ini. Nah, sebelum lupa ini Bu Utami, kemarin ada tugas ya. Tugasnya apa kemarin ya? Ibu izin menjawab. Tugasnya itu presentasi salah ya? Apa, Bu? Presentasi setiap minggunya kalau salah ya? Iya, Bu. Mulai pekan 3, Bu. Minggu depan. Berarti minggu besok ada presentasi ya? Iya, Bu. Ya, tolong dilaporkan itu kelompok-kelompok yang maju, kemudian jadwal majunya, topiknya apa supaya nanti bisa saya share ke pengampu yang lainnya, seperti itu. Nggih, Bu. Nanti saya kirimkan, nggih, Bu. Nggih, kirim ke WA baik ya. Iya, Ibu. Terus yang kedua yang yang kelompok ya. Yang kelompok itu kemarin ada yang bertanya apa ya, lupa Bu sampai ya. Itu, Ibu. Tugas kelompok yang video, Ibu. Tugas kelompok video tentang permasalahan ya. Iya. Nah. Tugas kelompok membuat video tentang biokonstelasi tumbuhan hewan lingkungan. Oke. Nggih, Bu. Oke. Bagaimana, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Itu durasinya kira-kira maksimal dan minimalnya berapa, nggih, Bu? Dan ketentuannya apa dan batas pengumpulannya kapan, nggih, Bu? Durasinya itu enggak usah lama-lama karena kan nanti tetap ada materi dari kita ya. Itu ini tadi video ya. Kalau yang kalau yang presentasi setiap minggunya itu durasinya sekitar 15 sampai 20 ya. 15 itu untuk presentasi, 5 menitnya untuk diskusi. Ya, jadi 20. Nanti dilanjutkan dengan pemberian materi dari kita atau mungkin kita membahas lagi beberapa hal barangkali yang perlu diulas, kemudian menambahkan materi seperti itu yang untuk yang untuk presentasi. Kemudian membuat video itu saya rasa itu tidak usah terlalu lama ya, jadi sekitar 5 sampai 7 saja, 5 sampai 7 menit. Sudah cukup lama itu, 5 sampai 7 menit. Kemudian dikasih narasi nanti ya. Jadi videonya jangan hanya video saja kita misalnya saja pergi kemana, kemudian ada sesuatu yang menarik nih untuk misalnya saja ini permasalahan terkait dengan biokonservasi, kemudian di video seperti itu tanpa ada penjelasan, tanpa ada narasinya ya. Jadi Bu Utami berharap itu tetap ada narasinya supaya video itu ya berbicara seperti itu. Jadi sekitar 5 sampai 7 menit saja.
Jadi tidak usah minimal maksimal, tidak usah, sekitar itu saja. Kemudian pengumpulannya nanti apa ya, 1 minggu menjelang UAS aja ya, karena kan apa namanya, kami pengampu itu bisa diberi kesempatan untuk melihat videonya. Saya rasa ini nanti kalau ada waktu ya kita tayangkan di akhir-akhir kuliah. Kalau tidak ada waktu ya nanti mungkin Bu Utami buka di luar waktu kuliah, kemudian nanti mungkin disisipkan apa namanya komentarnya di sela-sela kuliah seperti itu. Begitu ya. Jadi mungkin dua minggu sebelum UTS ya itu dikumpulkan. Jadi siap-siap saja, mungkin nanti bisa dipresentasikan dalam 2 kali pertemuan, atau misalnya tidak ada waktu ya nanti bisa kami kami lihat, kemudian kami berikan komentarnya di sela-sela kuliah seperti itu. Begitu Ana? Nggih Bu, cukup jelas Ibu. Nggih, jelas nggih. Seperti itu. Nah, untuk besok minggu depan ini sudah mulai ada presentasi. Silahkan disiapkan. Oke. Untuk hari ini kita bahas tentang kawasan lindung ya. Kawasan lindung itu kalau di Indonesia kan banyak sekali ya. Kemudian juga macamnya juga banyak sekali. Nanti mungkin ada topik seperti itu, kawasan lindung, macam-macamnya. Kemudian setiap membuat ataupun menetapkan kawasan itu tentunya juga ada beberapa hal yang perlu disiapkan, seperti dasar pemilihan di sini, kemudian tujuan dan manfaat, kemudian penetapannya. Kemarin itu Bu Utami sempat mengikuti webinar tentang konservasi dalam rangka ulang tahun Fakultas Kehutanan Gadjah Mada ya. Jadi Fakultas Kehutanan Gadjah Mada. Jadi kalau dulu Fakultas Kehutanan itu sangat berdekatan sekali kampusnya sebetulnya dengan Fakultas Biologi di Gadjah Mada, di mana seperti Bu Utami, juga Pak Fuad, juga banyak alumni dari dosen-dosen Undip itu yang alumni sana ya. Sehingga banyak juga kayak tugas-tugas dari mahasiswa kehutanan itu banyak sekali yang praktikum di biologi. Jadi kita itu memang betul-betul ilmunya itu sangat dekat antara biologi sebagai ilmu dasar dan juga kehutanan, di mana di situ karena kalau sejarahnya itu kan dulu juga supaya ada yang mengelola sumber daya alam hayati Nusa yang begitu besar, kemudian dasarnya supaya tidak rusak, sehingga banyak kemudian beberapa universitas itu mendirikan ataupun membentuk itu fakultas-fakultas terkait dengan konservasi. Salah satunya adalah di kehutanan Gadjah Mada ya. Jadi sebetulnya sangat menarik sekali ya, kalau yang senang lapangan, senang melihat sumber daya alam kita yang begitu banyak sekali seperti itu. Nah,
Jadi di dalam webinar kemarin itu isinya adalah mau merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, itu direvisi karena sudah lama tidak ditinjau ulang ya. Tahun 1990 itu hampir 20 hampir 30 tahun ya, 30 tahun. Nah, yang mau Bu Utami sampaikan di sini ternyata itu kalau di dalam menetapkan suatu kawasan itu juga ada apa namanya, ada politiknya ya, ada politiknya. Jadi ya dan tidaknya itu dibahas dulu di DPR, kemudian kalau DPR itu menyetujui ya di DOK itu setuju, kalau tidak ya tidak setuju, seperti itu. Nah, apa namanya, oleh karena itu memang harusnya itu orang-orang yang duduk di DPR itu memang sebenarnya ya kalau Bu Tami apa namanya, melihat beberapa permasalahan yang banyak sekali di Indonesia, khususnya kalau di konservasi di sini, itu memang harusnya orang-orang yang memahami betul tentang konservasi ya, tentang konservasi, karena memang sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah ruah. Kalau tidak ada yang mengelola, tidak ada yang mengkonservasi, itu juga nantinya juga tidak bisa di apa, keberlanjutannya itu kurang, seperti itu ya. Nah, yang menjadi keprihatinan kemarin itu ada wacana bahwa kawasan konservasi itu hanya akan ditetapkan 20%-nya dari kawasan, misalnya saja kawasan konservasi Gunung Leuser kemarin ya, yang dicontohkan hanya ada 2%-nya, yang selebihnya itu untuk pemanfaatan yang lainnya ya, seperti itu. Jadi itu menurut dari beberapa pakarnya apa namanya, biokonservasi yang tahu betul di lapangannya, itu sangat prihatin dan minta dukungan dari semua masyarakat Indonesia yang mungkin peduli dengan lingkungan, agar supaya ini disuarakan, supaya jangan sampai apa namanya, kawasan konservasi itu hanya digunakan 20%-nya. Jadinya itu sangat akan mengancam apa namanya, biodiversitas Indonesia, seperti itu ya. Jadi apa namanya, politik ini memang betul-betul menentukan sekali. Jadi kalau biasanya kan voting. Jadi kalau misalnya ada dari ahlinya itu kurang, kemudian banyak yang dari anggota DPR-nya yang mungkin kurang paham, sehingga nanti pada saat voting itu ya yang menang adalah suara yang terbanyak. Nah, itu yang kemudian akhirnya apa yang diusulkan dari apa namanya, ahli itu kadang-kadang kalah di situ, seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan kalau ada fenomena seperti itu ya, mestinya kita dukung dan kita dorong ya. Kasihan kalau yang di atas hanya sedikit kemudian kalah suara dengan anggota DPR mungkin yang kurang memahami tentang konservasi itu, seperti itu. Jadi cerita politik. Maaf ya, ini kok apa namanya, pengantarnya pakai politik. Halo. Tidak apa-apa, Ibu. Oke, Ibu.
nggak apa-apa ya dikasih pengantar seperti itu karena maksud Bu Utami supaya kalian juga paham nanti kalau seandainya kalian itu jadi pejabat itu juga harus apa namanya memikirkan juga harus memiliki kebijakan yang peduli terhadap lingkungan ya karena lingkungan ini itu harus kita jaga ya. Kekayaan kita Indonesia itu sangat banyak, harus dijaga betul-betul supaya generasi kita, generasi besok-besoknya itu masih tetap bisa menikmati sumber daya alam hayati yang sangat banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi, iya, mau cerita lagi ini. Kemarin itu kalau ada yang sudah baca Undang-Undang Nomor 590 ini? Halo? Ada yang sudah baca? Belum, Ibu. Ya? Belum, Ibu. Belum. Coba nanti dibuka ya. Nanti dibuka itu undang-undangnya seperti apa. Karena mau direvisi. Jadi enggak apa-apa kita Bu Utami juga belajar, kalian juga belajar seperti apa sih undang-undangnya, kemudian yang direvisi itu bagian mana. Ini mau Bu Utami mau mengikuti karena tahun 2021 nanti akan ditok itu undang-undang itu akan disahkan di DPR. Nah, seperti itu. Jadi mana yang direvisi. Nah, salah satu yang mau direvisi itu adalah sanksi. Kalau kemarin itu Bu Utami mungkin pernah menyampaikan kuliah di pengantar biokonservasi itu ada undang-undang ya, undang-undang tentang biokonservasi. Sebenarnya undang-undangnya kan banyak sekali sudah banyak, kemudian mungkin juga karena sosialisasinya ke masyarakat juga kurang ya. Kita paham betul ya kalau baca undang-undang itu kan kadang-kadang orang tidak suka ya. Ini misalnya ya Bu Utami itu kalau misalnya enggak ngajar ini juga mungkin kan tidak akan pernah melihat ada undang-undang konservasi. Kemudian juga mahasiswa juga seperti itu ya. Jadi enggak apa-apa kalian di biologi belajar biokonservasi ya Bu Utami harapkan ya sekeras tuntas lah buka apa sih undang-undangnya yang ada di biokonservasi itu seperti itu ya. Jadi undang-undangnya aturannya sudah banyak sekali ya. Kemudian tetapi masih banyak yang melanggar. Kerusakan lingkungan masih terjadi di mana-mana. Kejahatan lingkungan masih terjadi di mana-mana. Nah, salah satunya itu di undang-undang itu sanksinya itu tidak begitu berat. Jadi orang itu tidak begitu tidak jera, tidak takut dengan sanksi yang ada karena sanksi yang ada di undang-undang itu tidak begitu membuat jera orang. Nah, seperti contohnya nanti tolong dibuka undang-undang yang di nomor 590 itu sanksinya kalau sebetulnya ya ada tingkatannya ya, tingkatan mulai dari tingkatan paling rendah itu sampai tingkatan yang paling tinggi. Mungkin yang paling rendah itu membuang sampah sembarangan, atau mungkin paling tinggi itu sampai memusnahkan misalnya saja jenis-jenis satwa atau tumbuhan seperti itu. Itu kan paling tinggi seperti itu. Cuma yang paling tinggi ini pun juga relatif tidak begitu membuat jera ya, karena mungkin hanya dihukum berapa bulan, kemudian dendanya hanya berapa juta seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang punya uang kan gampang itu kan seperti itu. Apalagi yang mungkin konglomerat itu kan ya tidak akan pernah takut seperti itu. Sehingga untuk untuk membuat supaya ataupun menekan ya supaya kerusakan lingkungan itu tidak terjadi lagi, diminimalisir, itu nantinya di Undang-Undang 590 itu akan ditinjau ulang sanksinya ya. Jadi kalau
kalau orang melakukan kerusakan lingkungan, bahkan mungkin membunuh satwa-satwa yang dianggap sudah langka, ya, itu hukumannya nanti, ini rencananya ya tidak tahu ya betul apa tidak, dihukum seberat-beratnya, mungkin hukumannya seumur hidup atau mungkin juga hukuman mati, itu seperti itu ya. Jadi alasannya apa? Alasannya kalau yang namanya hewan tumbuhan itu sudah punah, itu tidak akan lagi bisa tidak akan lagi bisa dihidupkan kembali ya, seperti itu. Jadi sampai secara secara kerasnya itu membandingkan dengan kalau misalnya manusia itu kan tidak akan punah, karena kalau manusia punah itu ya nanti kalau menunggu kalau sudah kiamat seperti itu ya. Walaupun itu sebetulnya kan hanya untuk mempertegas walaupun sebenarnya kalau itu ya kok rasanya manusia lebih tidak berharga gitu ya. Cuma di sini hanya menekankan saja, saya rasa yang Pak Dirjen kalau saya yang ngomong, yaitu ya hanya menekankan bahwa begitu pentingnya kita melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya itu yang biota-biota yang dianggap sudah masuk dalam red list lah, sudah langka, populasinya kecil, seperti itu ya. Jadi nanti ini nanti bagus untuk diikuti. Jadi ada beberapa yang akan direvisi. Nah ini juga harus betul-betul digodok ya, supaya nanti kalau ditetapkan di DPR itu tidak ada lagi hal-hal yang mungkin merugikan biota kita, seperti itu. Oke, itu prolognya dulu ya dari Bu Utami. Jadi kawasan lindung, tentunya kawasan lindung ya ditujukan untuk melindungi sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya. Kemudian ada sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kemudian kawasan yang dilindungi, kawasan konservasi merupakan wilayah darat maupun laut yang dicanangkan dan dibutuhkan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan budaya terkait serta dikelola secara legal dan efektif. Jadi di sini kawasan lindung itu tidak hanya di darat tapi juga di laut ya. Jadi nanti ada kawasan-kawasan konservasi di laut, ada Taman Nasional Laut, ada itu sekarang banyak ya Taman Nasional Laut, yaitu yang itu juga merupakan kawasan yang dilindungi. Nah ini juga kemarin juga dibahas ya, biota laut itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya KLH atau tanggung jawabnya dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah seperti itu juga dibahas. Ternyata memang juga banyak masalah sebetulnya, banyak hal yang perlu dipikirkan atau perlu dibetulkan ya mungkin ya. Jadi kalau kita itu mungkin juga belum sampai ke sana ya, ikut serta dalam itu tidak, tapi paling tidak kita mengikuti. Jadi ada kawasan yang di laut dan juga ada kawasan yang di darat. Kemudian juga ikut juga dilindungi juga budaya-budaya yang terkait ataupun yang ada di situ ya. Jadi setiap kawasan, apalagi kawasan taman-taman nasional itu kan di situ banyak masyarakat adat ya, masyarakat adat itu juga perlu dilindungi.
Kemudian kawasan yang dilindungi, perlindungan komunitas hayati dilakukan dengan berbagai cara. Jadi bagaimana kita melindungi suatu kawasan, melindungi suatu biota, melindungi komunitas, ya, melindungi keanekaragaman hayati, yaitu dengan membentuk kawasan. Tentu saja tadi tujuannya adalah melindungi, ya, kalau kawasan konservasi tujuannya untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di situ. Jadi mewujudkan ataupun membentuk kawasan konservasi. Kemudian setelah itu juga kawasan tersebut harus dikelola secara efektif, jangan sampai digunakan ataupun dibiarkan saja. Kemudian menerapkan upaya konservasi di luar kawasan konservasi. Jadi tidak hanya di dalam konservasi, tapi di di bagian luar pun juga itu merupakan kawasan-kawasan yang bisa untuk mendukung, ya, jadi mendukung kawasan konservasi yang ada di dalamnya. Kemudian memperbaiki, merestorasi komunitas hayati yang telah rusak. Jadi kalau ada beberapa ada beberapa spesies yang misalnya saja sakit atau jumlahnya kecil, kemudian harus segera diamankan, ya harus dilakukan rehabilitasi ataupun juga restorasi, seperti itu. Kemudian komunitas hayati itu di sini ada dua, ya. Jadi ada yang tidak terpengaruh aktivitas manusia, ini dasar lautan, juga ini hutan Amazon. Tapi sekarang hutan Amazon itu juga sudah ada beberapa orang katanya yang sudah bisa masuk Amazon. Jadi mungkin sudah, kalau tidak salah ada kebakaran hutan ya dulu, ya ada peristiwa itu juga mungkin sudah ada orang yang merambah ke sana. Nah, kalau dulu kan hutan Amazon itu merupakan hutan yang bisa dikatakan hutan masih perawan, ya, masih perawan. Jadi belum ada yang menjamah itu. Hutan yang masih belum terjamah manusia itu disebut sebagai hutan perawan. Kalau hutan perawan kalau di Indonesia mungkin sudah tidak ada lagi yang perawan, ya, karena semua sudah dirambah, bahkan dijamah oleh manusia-manusia yang ada yang bertanggung jawab, tapi juga ada yang tidak bertanggung jawab. Dulu ada zamannya Presiden Pak Harto itu ada menteri yang terkenal dengan Raja Hutan, karena merusak hutan banyak sekali. Jadi menjadi pejabat, kemudian memanfaatkan jabatannya untuk itu tadi, untuk hal-hal yang tidak benar, akhirnya masuk bui, ya. Jadi mungkin kalian ada yang masih ingat, ya, jadi dulu ada Raja Hutan yang begitu banyak menebangi hutan seenaknya sendiri, kemudian untuk dijual untuk pribadinya. Nah, seperti itu. Jadi harusnya itu menjaga, tapi ini banyak terjadi di Indonesia, ya. Ironis sekali, ya, kadang-kadang itu menjadi pejabat harusnya menjaga, justru dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diamanahkan, seperti itu, ya. Ini mudah-mudahan kalian nanti insya Allah, ya, jangan seperti itu. Tolong dijaga semuanya akhlaknya. Kita mencari rezeki yang halal-halal saja, ya. Hidupnya akan tentram, damai, dan nikmat. Alhamdulillah, itu disyukuri semua yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, seperti itu. Kalau seperti dosen Bu Utami ini kan tidak memiliki kesempatan, ya, untuk, tidak tahu, ya, yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk berbuat yang tidak baik. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan dijaga supaya tidak berbuat yang tidak baik. Kita bekerja, beribadah, memberikan ilmu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk mahasiswanya,
bisa digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga itu menjadi amal jariahnya Bu Utami, mungkin juga yang lainnya. Gitu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Halo, masih di situ? Masih, Bu. Masih, Bu. Kok sepi? Kalau ada pertanyaan atau kalau ada apa namanya apa ya, saran mungkin ya, boleh ya. Dipotong Bu Utami nggak apa-apa. Yang satu tadi komunitas yang ini apa namanya belum terpengaruh manusia, tapi juga ada juga komunitas yang sudah dimodifikasi ya. Itu kalau kita melihat ya, komunitas Hayat itu ada seperti itu. Kemudian penetapan dan pengelolaan kawasan yang dilindungi. Nah ini sebenarnya kalau ada suatu kawasan kemudian dikelola dengan baik, dikelola dengan tepat, ini sebetulnya akan sangat memberikan manfaat ya bagi kelestarian, tapi juga masyarakat setempat ya, masyarakat di sekitar hutan. Ini yang kalau tidak salah kemarin juga dibahas itu masyarakat yang mengelola yang menjaga hutan itu ternyata juga dia memiliki apa namanya income yang cukup banyak ya di situ ya. Misalnya saja untuk sekarang itu kan banyak kawasan-kawasan lindung yang diperbolehkan, tentunya di zona-zona yang diperbolehkan ya, itu untuk apa namanya, untuk wisata ya. Jadi di situ nanti ada apa namanya seperti ekowisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, itu ternyata bisa menghasilkan uang yang cukup banyak di apa namanya di pemerintahan setempat dan juga masyarakat yang ada di situ. Nah, seperti itu. Nah, ini memang betul-betul kalau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dikelola dengan sebaik-baiknya, itu akan bermanfaat bagi mungkin kelestarian sumber daya alam hayat yang di situ dan juga bagi masyarakat ya. Bagi masyarakat di situ juga ikut menikmati. Jadi di dalam penetapan ini itu masyarakat menjadi subjek, bukan menjadi objeknya ya. Jadi masyarakat juga harus diajak untuk bicara, diajak untuk rembukan, diajak untuk apa namanya menetapkan, mulai dari merencanakan sampai nanti untuk menjaga itu. Masyarakat di sekitar hutan itu sangat penting dan apa namanya sangat penting dan memang harus dilibatkan ya. Jadi kalau dulu itu beranggapan bahwa masyarakat sekitar kawasan hutan itu hanya mengganggu dan merusak, tetapi sekarang itu benar-benar lain. Jadi masyarakat itu kalau diajak kemudian tentunya juga kalau ada suatu kawasan ya dia harus mendapatkan keuntungan ya secara finansial, secara sosial dan sebagainya, sehingga memang betul-betul kalau ini dianggap merusak, justru nanti memang betul-betul dia merusak. Tetapi kalau dia itu diajak rembukan, nanti diberi fasilitas berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mereka, ini masyarakat tentunya akan ikut membantu menjaga dan melindungi kawasan konservasi tersebut. Ya. Jadi untuk polisi hutan, kemudian untuk orang-orang yang bertugas di situ tuh sebenarnya tidak perlu banyak kalau masyarakat itu memang betul-betul dia dilibatkan dan dia itu memang merasa ikut memiliki kawasan tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dengan adanya pengelolaan yang baik, misalnya saja dengan
di apa di diadakan seperti wisata yang sangat menarik sekarang itu wisata alam, ekowisata, itu akan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat ya. Kemarin kalau kebetulan tahun lalu kami jalan-jalan di Taman Nasional Alas Purwo, ya, Alas Purwo, Jawa Timur. Itu di situ juga atraksinya cukup banyak sehingga juga mengundang wisatawan karena memang alamnya itu juga sangat menarik, kemudian biotanya juga sangat menarik. Nah, di situ yang kemudian menjadikan kawasan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Pelestarian penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tadi sudah ya, jadi kalau dikelola dengan sebaik-baiknya, masyarakat dilibatkan, maka di situ akan meningkatkan ekonomi dan juga sosial dari masyarakat setempat. Penetapan kawasan ini ditujukan untuk dapat menjamin agar sumber daya alam dapat dilestarikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat manusia sekarang dan di masa mendatang. Ini sudah sudah sering kita sampaikan ya, mengingat pertumbuhan dan kegiatan manusia yang semakin rusak sumber daya alam dan lingkungannya. Jadi ini ditetapkan karena adanya pertumbuhan ataupun populasi manusia semakin bertambah dan juga kegiatan manusia yang kadang-kadang itu merusak sumber daya alam. Kemudian penetapan dan pengelolaan kawasan yang dilindungi. Saat penetapan kawasan konservasi perlu dilakukan pengaturan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan. Jadi tidak hanya kita menetapkan itu kawasan konservasi itu saja, itu tidak untuk melindungi keanekaragaman hayatinya saja, itu tidak, tapi perlu juga memikirkan hal yang lain, terutama tadi adalah masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Di satu sisi perlu dilakukan upaya melindungi keanekaragaman hayati, ya betul ya. Jadi keanekaragaman hayati ini mungkin juga tujuan utamanya itu kita melindungi keanekaragaman hayati yang sangat banyak sekali itu kalau di Indonesia. Kalau kita bisa menginventarisasi itu luar biasa banyaknya ya. Jadi Taman Nasional itu ada berapa itu tuh kalau misalnya di inventarisasi biotanya mulai dari ada hewannya, ada tumbuhannya, itu cukup luar biasa. Di lain sisi perlu dilakukan pertimbangan dan upaya memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang terhadap sumber daya alam bagi masyarakat. Jadi ada tujuan jangka pendeknya dan juga ada tujuan jangka panjangnya ya untuk kelestarian, tentunya untuk kelestarian sumber daya alam hayati dan juga kepentingan masyarakat setempat. Kemudian ini juga ada tujuan penetapan kawasan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, kemudian pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa pada ekosistemnya, kemudian pemanfaatan strategis sumber daya alam dan alam hayati dan ekosistemnya. Jadi ada perlindungan, ada pengawetan, dan ada pemanfaatan. Jadi ada tiga hal ini ya. Jadi melindungi sistem penyangga kehidupan, kemudian mengawetkan keanekaragaman jenis, kemudian pemanfaatan tapi secara bijaksana, secara lestari. Jadi tetap dimanfaatkan tetapi secara bijaksana. Kemudian menetapkan prioritas konservasi. 3 pertanyaan untuk perencanaan konservasi. Apa sebetulnya yang mau dilindungi di situ? Kemudian di mana wilayah yang perlu dilindungi? Bagaimana cara melindunginya? Nah, seperti itu ya. Jadi ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk bisa kemudian menetapkan prioritas konservasi. Nah, ini ada di ada di Undang-Undang Nomor 590 yang kami sampaikan tadi ya. Ada kriteria konservasi bagi pelindung jenis dan komunitas itu yang dilindungi itu kekhasannya. Jadi setiap
Setiap daerah tuh dia mempunyai kekhasan sendiri-sendiri ya, setiap kawasan yang ada di daerah-daerah yang dijadikan sebagai kawasan konservasi, dia tentunya akan memiliki kekhasan. Mungkin kalau misalnya yang terkenal saja itu kan ada komodonya seperti itu, kemudian ada badak bercula 1, ada Taman Nasional Waikambas itu adalah gajahnya dan sebagainya. Jadi ada kekhasan. Kemudian ada juga Rafflesia, bunga Rafflesia Arnoldi. Dan kemudian kemarin itu dibahas jenis tumbuhan yang juga terancam punah itu adalah yang ada di pegunungan ya. Itu adalah Anaphalis javanica ya, Anaphalis javanica. Itu yang terancam punah. Silakan kalau ada yang tertarik untuk meneliti ya. Misalnya distribusi Anaphalis javanica misalnya di Pegunungan Dieng, di Pegunungan Gunung Bromo ataupun di pegunungan yang lainnya, silakan diteliti jumlahnya masih berapa, kemudian distribusinya bagaimana. Silakan kalau yang senang jalan-jalan, yang senang dengan tumbuhan yang ada di alam, silakan untuk bisa memberikan informasinya jenis tumbuhan atau mungkin hewan yang mungkin terancam punah. Anaphalis javanica ada yang tahu? Apa bahasa Jawanya? Bahasa lokalnya apa? Anaphalis javanica. Edelweiss, Bu. Hah? Edelweiss. Edelweiss, iya betul sekali. Jadi itu kok kemarin dibahas itu jenis tumbuhan yang sudah mulai terancam kepunahannya. Selain damar ya, damar juga, kemudian Edelweiss, kemudian tadi apa Bu Tan bilang? Rafflesia Arnoldi. Jadi ada kawasan di Bengkulu itu yang masih ada Rafflesia Arnoldinya. Itu juga menjadi kekhasan dari kawasan ya. Jadi bisa kemudian ditetapkan dan dijadikan kawasan konservasi. Nah, ini juga dulu Bu Utawi pernah membimbing itu distribusi dari Rafflesia Arnoldi yang ada di Taman Nasional Bukit 30 Sumatera ya. Jadi dia itu kebetulan mendapatkan dana dari WWF untuk bisa meneliti itu. Jadi ada 2 mahasiswa, yang satu itu meneliti ataupun diminta untuk meneliti keberadaan dari tanaman Rafflesia Arnoldi. Kemudian yang satunya lagi itu cowok, yang cowok itu diminta untuk meneliti populasi harimau Jawa di Taman Nasional Bukit 30. Jadi bersama-sama dengan WWF itu melakukan penelitian. Sangat menarik ya, penelitiannya sangat menarik dan sangat menantang sebetulnya. Jadi mungkin kalau silakan kalau yang senang tantangan-tantangan itu silakan untuk bisa meneliti hal seperti itu. Kemudian kriteria lainnya ada kekhasan, ada keterancaman, kemudian ada kegunaan ya. Jadi mungkin ada jenis yang terancam itu juga bisa dijadikan sebagai kawasan lindung dan juga kegunaan. Beberapa pendekatan yang digunakan itu ada pendekatan jenis, jadi bagaimana jenisnya, pendekatan komunitas dan ekosistemnya, tipe-tipenya apa saja. Jadi tipe komunitas di suatu kawasan itu juga banyak sekali. Kemudian pendekatan kawasan dan manusianya juga harus dipertimbangkan. Nah, ada beberapa penilaian kawasan berdasar pedoman penetapan kriteria baku KKL ya, konservasi kawasan lindung yang dikeluarkan Direktur Jenderal PHPA. Ada
keterwakilan. Jadi menetapkan itu harus ada keterwakilannya, ada keunikannya, ada informasi laju kepunahannya, keutuhan sumber dayanya, keindahan alamnya, kemudian pencapaian, kehendak politik itu ada juga, keaslian dan kealamian, ada juga kelangkaan, ada juga keutuhan ekosistem, ada juga luas kawasan, kenyamanan, nilai sejarah, dan aspirasi masyarakat. Ini banyak yang beberapa ini dijadikan pedoman di dalam menetapkan kriteria baku kawasan konservasi kawasan lindung. Seperti itu. Kemudian pentingnya pelestarian sumber daya alam bagi pembangunan berkelanjutan. Menjaga proses penting serta sistem penyangga, tadi sudah ya, melindungi sistem penyangga kehidupan. Kemudian melestarikan keanekaragaman plasmanuva yang sangat penting bagi budidaya. Nah, jadi di sini nanti di situ juga ada plasmanuvanya sangat banyak. Oleh karena itu juga ada beberapa orang yang berusaha untuk mencuri ya. Mencuri keanekaragaman itu yang plasmanuva yang ada di hutan-hutan kita ya, itu juga kemudian dibahas di di konferensi Nagoya ya. Nagoya itu juga bahas tentang beberapa aturan. Kemudian menjamin kesinambungan pendayagunaan spesies dan ekosistem oleh manusia. Nah, kemudian ada beberapa tahapan perencanaan kawasan, ada sebelumnya identifikasi dulu, terus kemudian pengumpulan dan pengolahan data. Jadi ini sebetulnya kalau kita juga kalau mau mendirikan sesuatu, mendirikan pabrik, mendirikan misalnya rumah sakit atau apa, kita juga harus ada pendataan dulu ya, pengumpulan dan pengolahan data yang biasanya kalau tidak salah itu ada AMDA-nya ya, AMDA, analisis mengenai dampak lingkungan itu seperti apa. Jadi sebelum itu dilakukan pendataan, nanti sesudahnya itu seperti apa, itu juga dilakukan pendataan. Itu kalau kita atau mungkin ada beberapa yang mau mendirikan rumah sakit atau juga mendirikan mall atau juga mendirikan tempat-tempat tertentu yang itu akan berdampak pada lingkungan setempat. Jadi harus ada AMDA-nya. Penyusunan profil kawasan konservasi, ini juga pekerjaan yang cukup banyak. Kemudian penyusunan rencana strategis calon kawasan, penyusunan rencana zonasinya calon kawasan. Jadi nanti ada bagaimana kita harusnya ada zonasinya. Jadi ada zona inti, ada zona pemanfaatan, ada zona penelitian dan sebagainya, itu harus ada seperti itu. Kemudian penyusunan rencana pengelolaan calon kawasan, penyusunan rencana aksi calon kawasan. Jadi semua ini harus dipersiapkan. Oke, saya mau membantu yang belum absen dulu, nanti takut. Ana? Oke, Ibu, ada yang terkendala absen? Ada, Ibu, 3 orang, Ibu. Ya, sebentar ya, saya ini dulu, Bu Tami absenkan dulu. 3 orang. Sudah WA Bu Tami, Ana? Kok enggak ada ya? Ana? Iya, Ibu, ini. Tolong di WA. Siapa saja? Sudah, Ibu. Ya. Sudah masuk.
Ini kok Maureen enggak pernah absen ya, enggak pernah datang ya? Sudah saya beritahu Ibu, belum ada balasan. Bocah iki kemana gitu, ini nilainya juga enggak pernah masuk, jadi nilainya ya wis paling rendah, paling bawah ini nilainya, mesti yang paling seperti itu juga. Aneman ya. Ini kalau kalian kuliah yang ini ya, yang apa namanya, yang serius ya, biar nilainya maksimal nanti, supaya kalau cari pekerjaan gampang. Ini untuk masa depan kalian soalnya. Iya, kalian tuh nanti ya, kalau mungkin sekarang belum begitu ini ya, belum begitu merasakan ya, tapi kalau nanti sudah terlanjur lulus nilainya jelek, itu nanti kemana-mana kalian nggak bisa, itu waduh, orang tua sedih. Orang tua kalau lihat anaknya tidak kerja itu sedih banget loh. Bu Tani kemarin tuh anak saya ada apa namanya, sebetulnya sudah kerja, kemudian strateginya salah ya, sudah kerja, jadi begitu lulus dia kerja, cuma kerjanya memang ya waktu itu belum settle ya, belum bagus. Sambil nunggu yang lain, harapannya Bu Tami itu kan bisa jadi PNS ya. Kalau orang tua itu seperti itu ya. PNS itu kan ya sebetulnya hanya ingin di zona nyaman saja. Zona nyamannya kalau PNS itu kalau besok sudah tua itu masih digaji seperti itu. Jadi kalau kita semakin lama semakin tua itu semakin lama juga semakin tentunya tidak kuat lagi ya untuk bekerja, dan kalau sudah pensiun kita tidak bisa bekerja ya, kita masih bisa mendapatkan pendapatan dari pensiun itu. Nah itu yang kita inginkan ya, yang kita inginkan sebagai pegawai negeri ya. Nah kalau kemarin itu juga strateginya salah, belum diterima di PNS, saya sudah minta untuk keluar untuk bisa fokus. Ternyata di PNS juga agak susah ya. Akhirnya juga beberapa bulan itu kemudian di rumah, nganggur itu di rumah. Karena juga pandemi juga, itu saya kasihan banget melihat itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa bekerja, dan juga alhamdulillah sudah agak lumayan settle di situ. Nah itu yang Bu Utami pesankan ke kalian ya. Jadi jangan sampai nilainya kalian jelek, kemudian kalian nanti akan bersaing dengan orang-orang yang di luar sana itu, di untas yang lainnya. Itu harus bisa menyingkirkan ya. Katakanlah misalnya bisa satu dibanding berapa puluh ribu ya, jadi bisa kalian singkirkan itu orang-orang seperti itu, teman-teman kalian yang di lain universitas ya. Jadi harus bisa bersaing. Caranya ya sudah, kita tekuni apa yang kita pelajari. Kemudian juga jangan lupa ikut organisasi ya, itu juga menambah nilai tambah kalian nanti di dalam mencari pekerjaan. Gitu ya. Sampai jam berapa ya ya? Sampai jam
9-10 Ibu. Ya, 9-10 ya. Oke, Iya. saya lanjutkan dulu. Sudah Bu Utami bantu absen ya, yang 3 tadi sudah selesai. Jadi Terima tahapan kasih. perencanaannya itu seperti itu, melihat isunya, dan mengumpulkan data dan sebagainya sampai ke 7. Nah, pendekatan penetapan ini yang juga cukup banyak ini ya, pendekatan penetapannya itu banyak sekali ya. Jadi pendekatan administrasi dan hukum ya sudah kita atur bagaimana administrasinya, bagaimana hukum-hukum yang dipersiapkan, kemudian pendekatan fisiknya, secara fisik itu seperti apa kawasannya, ya, jadi mungkin dia berbukit atau gunung atau laut atau apa seperti itu. Kemudian pendekatan ekologinya, lingkungannya juga dilihat, bagaimana keanekaragaman hayatinya, bagaimana kondisi kealamiannya. Jadi kalau taman nasional ataupun kawasan itu biasanya kita menginginkan yang kondisi betul-betul alami ya, alami. Dan di situ biasanya juga karena ya ini tergantung kawasannya ya. Kalau kawasan taman nasional itu kan memang kawasan yang sangat luas ya, jadi di situ ekosistemnya itu banyak sekali. Mungkin ada ekosistem yang kemarin di Alas Purwo itu ya, yang itu juga cukup luas. Ada ekosistem yang pantainya juga bagus di situ. Kemudian ada savananya, kemudian juga ada budayanya di situ. Jadi ada di tengah-tengah Alas Purwo itu ada seperti tempat-tempat pemujaan ya, tempat-tempat pemujaan, dan itu merupakan budaya adat orang sana ya, jadi harus dilestarikan. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi jadi dilihat beberapa hal di sini, keunikan dan kelangkaan jenisnya, apakah ada atau tidak, kemudian jumlahnya berapa, itu harus ada data ya, harus ada data. Kerentanan kawasannya, apakah rentan terjadi bencana atau bagaimana, kemudian keterkaitan dengan kawasan yang lain. Kemudian juga yang sangat penting juga pendekatan sosial budaya ya, meliputi tingkat kedukungan dan kepedulian masyarakat. Ini jelas ini ya. Jadi harus ada, tadi sudah Bu Utami sampaikan, harus ada kepedulian masyarakat terhadap ditetapkannya suatu kawasan konservasi. Dan mungkin ada kepemilikan lahan, ada konflik kepentingan, ini jelas. Di situ harus diselesaikan dengan baik-baik. Kemudian ada kebudayaannya dan juga ada keamanannya. Semua ini perlu diperhatikan. Ini keamanan juga mungkin keamanan dari ini ya, dari binatang-binatang buas ya. Binatang buas juga perlu dilindungi, dan juga masyarakat juga perlu dilindungi. Jadi kalau kawasan konservasi itu biasanya yang di pegunungan itu di bagian upland-nya itu untuk konservasi, lowland-nya itu untuk digunakan masyarakat ya. Tapi ternyata itu juga ada beberapa hewan buas itu yang dia itu memang habitatnya atau tempat tinggalnya itu di pinggiran ya, di pinggiran, bukan di ketinggian tapi di lowland-nya, sehingga di situ supaya tidak kemudian dia mencari makan di lahan-lahan penduduk, maka bisa dikatakan di luar konservasi ya, di luar konservasi itu disediakan makanan yang cukup berlimpah supaya tidak masuk ke pemukiman. Dan pendekatan ekonomi, spesies ekonomi yang penting, bentuk ancaman terhadap sumber daya, ini juga perlu dilihat. Kemudian pendekatan kelembagaan,
bukti keberadaan lembaga sosial, dukungan infrastruktur sosial, dukungan pemerintah pusat dan atau daerah. Jadi ini juga seperti dana-dana yang dihasilkan dari kawasan itu ternyata juga harus dibagi-bagi ya. Kemarin kami juga baru tahu ya. Jadi di pemerintah daerah berapa, kemudian di provinsi berapa persen, kemudian di pusat itu juga berapa persen. Jadi ada aturannya seperti itu. Ini kategori tipe kawasan ini juga sebetulnya besok mau dibahas ya. Ada yang in situ, taman nasional, cagar alam, swakawan satwa, taman buru, hutan lindung, taman wisata. Ini yang in situ. Yang ex situ kebun binatang, kemudian mungkin taman anggrek dan sebagainya. Kemudian undang-undang ini, nah ini 5 tahun 90. Jadi kita itu selalu yang sering kita bahas di konservasi itu adalah Undang-Undang 590 ini ya. Ini yang biasa sering kita lihat ya, Sebetulnya kalau kita membaca itu juga sudah cukup banyak informasi ya. Di beberapa kawasan kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan konservasi. Ini kawasan ini juga ada di dalam undang-undang. Nah, kawasan Taman Nasional ini dibahas besok saja. Ini ada beberapa, nanti ada macam-macam kawasan itu nanti, atau mungkin sudah ya pernah dibahas ya. Jadi tujuannya apa, kemudian kriterianya apa, itu kan semua kawasan lindung dia memiliki tujuan tertentu, juga memiliki kriteria tertentu ya, mengapa itu ditetapkan seperti itu. Seperti Taman Nasional Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, itu disebut sebagai warisan budaya. Sebetulnya tidak sifatnya tidak hanya nasional tapi ternyata internasional, karena yang ada hanya di Indonesia ya, di Taman Nasional Komodo. Nah, ini yang mungkin menjadi mungkin Bu Tai pernah cerita, menjadi bahan yang perdebatan yang cukup menyita banyak pikiran ya. Itu karena akan dibangunnya beberapa hotel di sana untuk menarik wisatawan. Jadi dari sisi Taman Nasional yang berfungsi sebagai tempat wisata, itu juga tentunya akan berdampak ya. Kalau kita tidak mengelola dengan sebaik-baiknya, kita hanya mementingkan ekonomi, maka lingkungannya akan juga menjadikan kerusakan ya, menjadi rusak. Nah, jadi harus walaupun ada wisata, tapi harus juga betul-betul diperhatikan tentang tidak mengganggu satwa-satwa yang ada di Taman Nasional tersebut. Kemudian untuk rekreasi mudah bisa kunjung dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi sudah pendapatan pemerintah daerah cukup tinggi dengan adanya ini, tapi juga harus diperhatikan keamanannya. Beberapa taman nasional nih nanti bisa dicari sendiri juga. Sudah ada kriteria cagar alam, kalau menetapkan cagar alam itu harus seperti apa, ada kriterianya. Kemudian kriterianya ini juga cagar alamnya ya, ciri khas, potensi, dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya merupakan konservasi. Cagar alam Krakatau contohnya. Dan Suaka Marga Satwa ini juga nanti bisa dibaca sendiri saja di sini beberapa kriterianya. Contohnya
Taman Marga Satwa Muara Angke. Nah, dulu itu ada mata kuliah KKL ya. KKL itu kuliah kerja lapangan ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu setiap tahun tuh kita itu mengantarkan mahasiswa yang kuliah KKL tadi ya, bukan KKN ya, tapi KKL. Ini sebenarnya kuliah ini itu sangat bermanfaat buat Bu Tami ya, untuk melihat mahasiswa diajak melihat ke dunia luar yang mungkin kalau di kampus ataupun di sekolahan itu hanya dilihatkan gambarnya, tapi kalau kita KKL itu kan betul-betul kita itu tahu di lapangannya, kemudian mungkin kantornya juga tahu, kemudian juga bagaimana caranya itu juga tahu ya, tahu semua. Nah sekarang itu kan tidak tahu ya KKL sekarang Bu Tami kok tidak pernah dengar ya, itu di mana kemudian ini belum KKL ya Mbak? Belum ya? Halo? Belum, Ibu. Belum ya? Jadi KKL dulu itu seperti itu. Kita ke LIPI, ke Kebun Raya Bogor, kemudian ke Taman Nasional yang ada di Jawa Timur itu mana itu ya? Itu kemudian ke apa namanya pembiakan penyu seperti itu. Jadi ada beberapa manfaat yang sangat besar bagi para mahasiswa. Jadi untuk melihat secara nyata yang ada di di alam itu seperti itu ya. Cuma karena ada UKT ini loh yang menjadikan kemudian kita juga tidak bisa bergerak banyak. Kalau dulu kan tidak ada UKT sehingga tujuan untuk KKL itu kan tergantung dari mahasiswa ya. Jadi mahasiswa mau pergi kemana, kemudian dananya juga kemudian dikelola mahasiswa sendiri. Kami yang sebagai dosen itu tidak mengganggu dana dari mahasiswa. Kita juga punya sendiri dari departemen untuk kemudian bisa mendampingi kalian pergi kemana, maunya kalian untuk kemana, itu bisa bisa direalisasikan seperti itu ya. Itu tadi kembali lagi karena tidak boleh menarik apapun sehingga mahasiswa ya hanya sekedarnya saja KKN-nya hanya di tempat-tempat yang dekat-dekat dan tidak memakan biaya banyak. Padahal kalau di tempat-tempat yang lain itu bagus-bagus dan banyak, dan dari sisi pendidikannya itu sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dari mahasiswa biologi khususnya ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau tidak, misalnya Bu Tami sendiri itu pas ke LIPI ya, LIPI ada di Herbarium Bogorensis, ada di zoologi, ada di kebun raya, itu juga kalau tidak ada KKL mungkin juga tidak ke sana ya. Tapi begitu ada KKL kemudian kita diminta ya akhirnya ke sana, dan ternyata itu Masya Allah itu banyak hal yang kita itu tidak tahu. Oh, seperti itu ternyata. Kemudian di lembaga itu juga menginginkan sebetulnya ada mahasiswa-mahasiswa yang bisa mungkin KP di sana, mungkin juga penelitian di sana, berkolaborasi, bekerjasama dengan LIPI sana ya. Jadi kita tidak pernah tahu seperti itu. Nah, ternyata mereka itu sangat welcome sekali, sangat membantu sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana. Jadi kalau misal ini kemarin ada beberapa mahasiswa Bu Tami yang KP-nya itu di LIPI ya, jadi dia mengikuti bagaimana misalnya cara membuat herbarium, cara membuat insektarium, cara mengawetkan macam-macam ya. Itu di sana tuh dikasih tahu dan dilibatkan untuk bekerja di sana seperti itu. Karena kan kadang-kadang
ternyata juga ada beberapa yang perubahan-perubahan teknik ya, teknik mengikuti perkembangan sekarang itu seperti itu, sehingga sangat perlu ya, sangat perlu. Kemudian kita pergi jalan-jalan ke kebun raya itu juga seperti itu, ada beberapa jenis yang langka, seperti ini tanamannya, seperti itu tanamannya, seperti itu. Jadi betul-betul menurut Bu Utami sangat-sangat bermanfaat. Mahasiswa itu sangat-sangat perlu diajak ke jalan-jalan, tentunya yang yang memberikan tambahan wawasan untuk bekal mahasiswa nanti, dan juga ada kerjasama sebetulnya antar lembaga itu ya. Jadi KP-nya itu, KP mahasiswa itu tidak harus mahasiswa itu ke lapangan ya. Halo, ini ada yang belum KP atau sudah KP semua? Halo, sudah KP semua? Sudah, Bu. Halo, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, kalau ada yang belum, itu sebetulnya kalau KP itu tidak harus ke lapangan ya. Jadi kalian misalnya ke lembaga-lembaga yang terkait dengan biologi itu diperbolehkan. Jadi kalian di sana nanti ikut pengamatan, mencatat misalnya yang ada beberapa yang bimbingan Bu Utami itu yang dia pergi ke lembaga rehabilitasi ya, rehabilitasi satwa ya. Itu di sana. Kemudian juga ada yang kemarin itu mencatat beberapa tanaman langka yang ada di LIPI Kebun Raya Bogor dan bagaimana strategi konservasinya. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus ke lapangan, tapi kalian bisa di beberapa lembaga yang itu nanti juga sebetulnya kalian bisa kenal dengan orang-orang di situ dan bisa menjalin link ataupun kerjasama, sehingga nanti misalnya saya kepengen melanjutkan ini Pak di sini, apakah ada pekerjaan proyek di LIPI itu banyak sekali ya, hampir dananya mungkin juga banyak sekali. Itu kalian bisa misalnya bergabung di sana, mengamati atau diajak ke kawasan lindung dan sebagainya. Kemudian nanti atau mungkin juga diajari untuk bagaimana mengidentifikasi suatu jenis tumbuhan atau suatu jenis hewan, di sana juga bisa seperti itu ya. Jadi banyak hal ya. Jadi silakan nanti yang mungkin yang belum KP ya, atau mungkin yang masih bingung tuh, KP aja di pandemi, enggak usah ke lapangan, boleh KP di lingkungan sekitar ya. Ya yang disenangi apa, kalau mau hewan ya hewan, kalau mau tanaman ya tanaman. Misalnya kalau tanaman keanekaragaman genetik yang ada keanekaragaman genetik jenis pisang, jenis mangga, jenis apa yang ada di sekitar tempat tinggal, itu sudah cukup ya. Nah, nanti kalau misalnya dilanjutkan ya nggak apa-apa, dari situ nanti dilanjutkan misalnya saya ke etnobotaninya atau ke struktur tumbuhannya dan sebagainya, seperti itu. Ya. Jadi banyak hal. Nah, ini yang mau Bu Utami kerjakan, ini mau ambil data di Curug Benowo ya, Curug Benowo. Kemarin ada mahasiswa yang TA di Curug Lawe, sebelahnya itu Curug Benowo, itu juga keanekaragaman cukup tinggi ya. Jadi nanti bisa diambil paku-pakuannya, bisa diambil mungkin orkidasinya, mungkin juga diambil jenis tanamannya. Jadi nanti judul besarnya barangkali strategi ya. Judul besarnya itu strategi konservasi kawasan, misalnya kawasan curug ya, curug berbasis vegetasi. Jadi kita melihat
menginventarisasi vegetasinya seperti apa yang ada di situ, kemudian dampaknya mungkin terhadap, kan banyak dipakai untuk wisata ya, dampaknya terhadap wisatawan itu seperti apa. Mungkin juga ada asosiasi antara misalnya tumbuhan paku itu berasosiasi dengan tanaman inangnya ya, jadi tumbuhan paku itu menempel dengan tanaman inang yang spesifik ya, spesifik. Jadi apa namanya, substratnya mungkin batangnya yang khusus ya, khusus mungkin yang tidak apa namanya, tidak halus, kemudian apa namanya, ketinggiannya juga diperlukan, ketinggiannya berapa untuk bisa ditempeli, mungkin itu orkidase atau mungkin juga apa namanya, paku-pakuan atau bahkan lumut. Jadi seperti itu. Jadi ini Bu Tami berencana seperti itu, menginventarisasi. Udah tidur, Bu. Ya. Bu. Mengevaluasi suatu kawasan lindung yang nanti digunakan ataupun dibahas menjadi strategi berbasis vegetasi. Nah, begitu ya. Jadi mungkin yang belum dapat KP itu seperti itu, ada beberapa hal yang bisa dijadikan untuk judul KP ya. Jadi KP itu kan sebetulnya cukup sederhana karena memang sebagai latihan saja. Kalau misalnya tumbuhan, kalau misalnya ini ya mau inventarisasi kawasan tadi di mana tuh, di Curug Benowo misalnya seperti itu, atau kalau Semirang sudah banyak yang ke sana ya, sudah banyak yang ke sana. Ada beberapa mahasiswa kami yang ke sana. Ini yang di Curug Benowo belum ada ya. Jadi apa namanya, inventarisasi saja, misalnya jenis-jenis paku di sepanjang sungai atau di sekitar curug itu air terjun ya, itu apa saja itu di data itu sudah cukup ya, sudah cukup. Ada sekian jenis seperti itu. Tidak perlu kemudian kalau mau dilanjutkan baru dilanjutkan, ternyata itu yang paling dominan ini dengan nilai kepentingan sekian persen. Nah, jadi ada data kuantitatifnya. Kalau yang KP ini cukup inventarisasi. Cukup kita jalan-jalan di wisata itu, kemudian mengamati. Boleh misalnya kalau pengen saya hanya satu kelompok saja, astrasi saja boleh, singaberasi saja boleh, orkidase, satu famili saja boleh, seperti itu. Itu untuk KP-nya. Silakan yang belum itu masih ada banyak hal yang bisa diamati. Oke, kita lanjutkan dengan tadi beberapa ini ya. Apa tadi ya Ibu Tami? KKL itu ya, KKL itu sangat menyenangkan ya. Jadi kalian bisa rekreasi, bisa ke lapangan rekreasi, tidak hanya di kampus saja tapi pergi-pergi keluar ya. Apalagi kalau apa namanya? musim liburan, kalian jangan di rumah, kalian kalau bisa pergi juga ke misalnya main ke Gajah Mada ya. Di sana kan juga kalau liburan juga kayaknya itu jadwalnya sama ya. Liburan kan juga sepi sana, main ke sana, lihat-lihat itu judul-judul penelitian. Mungkin di kalau yang biologi kan mungkin bisa di apa namanya, di Fakultas Biologi itu banyak, ada buku banyak, ada judul penelitian juga banyak, judul skripsi banyak, mulai S1, S2, S3. Kemudian juga mungkin di Fakultas Kehutanan, mungkin juga ada yang tertarik di fisiologi tumbuhan di Fakultas Pertanian. Itu banyak sekali, jadi bisa main-main ke sana. Coba apa namanya, teknik ataupun rekreasi ke kampus-kampus ya, ke kampus-kampus. Kampusnya seperti apa, kemudian bagaimana mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswa
mahasiswa di Gajah Mada ini karena Bu Utami itu kan sering ke Gajah Mada ya, karena rumahnya juga dekat dan juga alumni sana ya, jadi melihat apa namanya ya, melihat kebiasaan mahasiswa yang ada di sana itu seperti itu gitu ya. Jadi ada beberapa tempat kayak seperti apa ya, tempat-tempat yang ada mejanya, kemudian ada kayak kanebo seperti itu ya. Nah itu di situ tuh mahasiswa itu banyak sekali berdiskusi, banyak sekali apa namanya mengerjakan tugas di situ. Jadi sepanjang jalan itu penuh dengan mahasiswa yang tekun belajar ataupun mengerjakan tugas. Jadi sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan. Jadi nanti bisa ke situ atau yang dekat ini, yang dekat Semarang itu Satya Wacana juga biologinya bagus, itu juga bisa kalian dolan ke sana, ke tempat-tempat seperti itu. Ya, rekreasi boleh di tempat-tempat seperti itu atau boleh di yang lainnya ya. Tapi ya di kampus juga penting menurut Bu Utami. Atau mungkin di di Jawa Timur sana, untas-untas yang kayak Menibro itu juga bagus biologinya. Sana juga banyak alumni Gajah Madanya. Kemudian di Unpad, ITB, IPB juga demikian. Jadi bisa menambah wawasan lah seperti itu. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi ada kriteria ekologi, sosial, ekonomi, regional, dan pragmatis. Nanti dibaca sendiri saja ya, ada beberapa kriteria ini sampai ke kriteria ekologi ini tadi sudah, ini hanya penjelasan saja. Kriteria sosialnya terkait dengan masyarakat di sekitar, kemudian ini masih sosialnya, kemudian ya masih kesehatan masyarakat dan konflik ini seperti itu. Kemudian ekonomi juga harus diperhatikan, kemudian masalah kedaerahan juga diperhatikan, kemudian masalah pragmatiknya juga dipertimbangkan. Nah, saya rasa itu saja mungkin untuk kuliah hari ini. Kuliah konservasi masih 5 menit. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya tutup saja. Silakan. Ini ada 49 ya, yang lain kemana ya? Oke. Oh iya, besok. Halo, masih di situ? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Besok mulai presentasi. Saya berharap semua berkontribusi ya, tidak ada yang istilahnya itu kemarin istilahnya itu sebagai pengebut. Satu kelompok berapa, Ana? Satu kelompok 7 mahasiswa, Ibu. Ya, 7 mahasiswa. Saya berharap 7-7-nya itu memberikan kontribusi yang sama ya, untuk bisa menghasilkan suatu pekerjaan atau karya yang bagus. Kemudian presentasinya bagus, kemudian dalam presentasi juga ada pembagian tugas ya, dengan tugas, kemudian nanti juga diskusinya, keaktifan mengikuti diskusi untuk yang lainnya yang yang kelompok tidak maju. Bu Utami berharap juga bisa memberikan pertanyaan atau diskusinya supaya diskusinya itu bisa hidup ya. Jadi kalau senangnya Bu Utami itu kalau ada presentasi mahasiswa ini, justru mahasiswa itu sebetulnya juga kritis ya, banyak bertanya. Tapi kalau yang memberikan dosen itu kadang-kadang nggak tahu ya, malu atau bagaimana bertanya. Tapi kalau yang presentasi mahasiswa itu sebetulnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus, pertanyaannya juga bagus-bagus seperti itu. Tapi kenapa kalau dosen yang memberikan nggak ada yang bertanya? Ya, itu. Jadi nanti mohon untuk setiap
setiap yang maju presentasi, nanti tolong yang slide terakhir itu nanti untuk catatan siapa-siapa yang bertanya, siapa-siapa yang menjawab. Kemudian juga pertanyaannya apa, jawabannya apa. Kalau sudah dilengkapi, misalnya tidak harus bisa menjawab, katakanlah boleh, tidak apa-apa, nanti dicari ataupun dilengkapi di luar itu. Nah, kalau sudah dilengkapi jawabannya, kemudian dikumpulkan 1 minggu setelah itu dikumpulkan, boleh ke email Bu Utami, boleh ke MS Team, boleh ke Kulon, belum lihat lagi Kulonnya sudah bisa apa enggak. Seperti itu. Begitu ya, ada pertanyaan? Bu, saya izin bertanya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih yang masih bergabung mendengarkan Bu Utami. Saya Hakoni mau tanya Ibu. apa? Hakoni Saya ingin izin bertanya bertanya. tadi. Oh ya, silakan. Berkaitan materi tadi, Bu, untuk lembaga yang menentukan suatu kawasan itu harus dilakukan pendekatan itu dari pemerintah langsung atau ada lembaga tersendiri ya, Ibu? Bentar ya. Yidan ya, ini ada orang di luar tadi. Diulangi Yidan. Berkaitan materi tadi, Bu, lembaga yang menentukan suatu kawasan itu harus dilakukan sebuah pendekatan itu langsung dari pemerintah atau ada lembaga yang menentukannya langsung, Ibu? Lembaga yang menetapkan ya? Iya, jadi kayak misalnya suatu daerah harus dimulai dikaji gitu. Dikaji. Mengenai ya itu dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, biasanya seperti itu, difokuskan ke sana. Kemudian nanti juga LIPI juga dilibatkan di situ. Gitu. Nah, kalau itu menyangkut kawasan laut itu KPP juga dimasukkan di situ. Jadi Kementerian Perikanan dan Kelautan ya, itu juga dilibatkan untuk diajak berbicara untuk kemudian mulai dengan membahas mulai dari isunya sampai ke nanti penetapannya, kemudian doknya nanti dibawa ke DPR, masih tetap dibawa ke DPR seperti itu. Jadi kalau kemarin itu mengenai hal-hal yang terkait dengan konservasi itu yang mengurusi itu adalah dari KLH. Makanya untuk yang kayak ini kalau sudah terjadi ya, yang sudah terbentuk ini, kalau apalagi yang mau rencana itu mesti dengan KLH. Seperti paus-paus yang terdampar itu lapornya tidak ke Kementerian, bukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi lapornya itu juga ke KLH-nya seperti itu. Jadi memang diharapkan itu satu pintu yang menangani. Kalau banyak pintu yang menangani itu dikhawatirkan akan terjadi kerancuan ataupun juga ketidakfokusan seperti itu. Begitu Yidan. Jadi nanti ada LIPI-nya juga di situ. Tergantung kawasannya juga. Kalau kawasan air juga melibatkan kementerian dari Perikanan dan Kelautan ya. Cukup Dian, Jidan. Sudah cukup, Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, waktunya sudah habis. Kita tutup ya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya.